Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya Amas Rahmat, calon guru penggerak Angkatan 5 Unit Kerja UPTD SDN 2 Kutamana, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam kesempatan ini saya akan menjawab tugas dan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang selanjutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Selanjutnya, pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengkoordinir keberagaman murid. Bapak Ibu guru hebat, nah, di sini kita perlu garis bawahi. Nah, ada kata-kata kunci. Yang pertama, kebutuhan belajar. Yang selanjutnya, keputusan yang masuk akal. Keragaman murid. Nah, artinya, kita perlu kembali mendalami tentang konsep-konsep kebutuhan belajar itu apa saja. Terus keputusan yang masuk akal itu seperti apa dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita jelaskan satu persatu. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita membuat tujuan pembelajaran, maka kita harus membuat dengan rumus ABCD. A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D itu adalah degree. Selanjutnya, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Nah, kita sebagai guru harus peka tentunya untuk merespon kebutuhan belajar apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita di kelas. Selanjutnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Nah, mengundang di sini dalam arti memotivasi atau menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik kita ya. Nah, biasanya pembelajaran yang mengundang murid untuk belajar adalah pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan minat mereka, yang sesuai dengan kesiapan belajar mereka dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya yaitu manajemen kelas yang efektif. Nah, dalam hal ini seorang guru harus piawai, harus berkompeten dalam mengelola kelas sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Yang selanjutnya adalah penilaian berkelanjutan. Artinya apa? Jadi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensi ini, penilaiannya harus berkelanjutan, berkesinambungan, saling terkait satu sama lain. Saling terkait penilaian satu dengan penilaian yang selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, nah tadi di awal ada yang saya garis bawahi, ada istilah kebutuhan belajar murid. Nah, sebenarnya apa saja sih kebutuhan belajar murid? Di sini sebenarnya kebutuhan belajar murid secara umum ada 3, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Nah, nanti ketiga hal ini kita akan bahas secara mendetail. Kesiapan belajar murid. Apa sih kesiapan belajar murid itu?
Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Kapasitas di sini daya tampung mungkin ya. Nah, kenapa ini termasuk ke dalam kebutuhan belajar murid? Karena setiap anak, setiap murid akan memiliki kapasitas yang berbeda tentang kesiapan ini. Nah, salah satu contohnya, ada murid yang dalam membaca itu belum bisa memahami apa yang dia baca. Nah, terus yang selanjutnya ada juga murid yang ketika membaca dia sangat memahami. Nah, berarti dalam hal ini kesiapan murid-murid tersebut, kesiapan belajar murid tersebut sangat berbeda. Selanjutnya dalam kesiapan belajar itu ada istilah the equalizer. Kalau kita mendengarkan musik, mendengarkan lagu, tentunya supaya kita nyaman, lagu yang didengar juga enak kan, berarti kita harus bisa mengatur equalizernya ya, dari mulai tribalnya seperti apa, terus digabungkan dengan bassnya seperti apa, supaya nanti musik yang kita dengar itu benar-benar harmoni, bisa menenangkan diri. Tapi kalau misalkan pengaturan equalizernya masih semerawut, masih acak-acakan, yang ada musik itu bukan menenangkan diri, malah bikin kepala kita menjadi kacau, ruwet, pusing dan sebagainya. Bahkan mungkin akan mengganggu kesehatan telinga. Nah, dalam pendidikan pun sama seperti itu. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensi, kita harus memperhatikan the equalizer ini. Yang pertama, ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka perhatikan materinya. Apakah materi itu harus kita berikan bersifat mendasar atau bersifat transformatif? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik. Selanjutnya, konkret ke abstrak. Kalau misalkan anak didik kita ternyata belum bisa berpikir abstrak, maka dalam kegiatan pembelajaran tersebut sudah seharusnya pembelajaran itu menggunakan istilahnya kontekstual atau konkret, benda-benda konkret. Seperti itu. Selanjutnya, dari sederhana ke kompleks. Ini juga sama harus disesuaikan, sesuai dengan kesiapan belajar murid-murid kita. Terstruktur dan terbuka. Nah, biasanya ada anak yang ketika diberikan tugas atau pertanyaan itu harus dengan perintah-perintah yang jelas, terstruktur. Karena ketika kita tidak memberikan perintah atau tugas yang terstruktur tersebut, mereka akan bingung. Ini bagaimana sih sebenarnya? Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang anak itu ketika diberikan tugas walaupun tanpa diberikan instruksi yang terlalu detail, mereka sudah bisa berimajinasi, mereka sudah bisa berkreasi dengan sendirinya. Nah, ini juga sama, kita harus perhatikan, harus peka terhadap kesiapan belajar mereka dalam hal ini. Selanjutnya, tergantung dan mandiri. Ada anak yang memang ketika belajar itu mereka sangat tergantung dengan bantuan kita. Nah, kita harus peka, harus bisa membantu mereka walaupun pada akhirnya mereka harus tetap bisa mandiri, seperti itu. Selanjutnya, lambat dan cepat. Nah, ini juga sama, ada anak itu yang merespon pembelajaran itu sangat lambat, perlu bimbingan yang intens dari gurunya. Ada juga yang sangat cepat. Nah, seperti itu ya. Ini namanya the equalizer. Selanjutnya, minat murid. Yang kedua adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Jadi bagaimana ya? Misalkan dia itu punya kecintaan dalam hal binatang. Nah, ketika di sekolah, dia juga belajarnya itu disesuaikan dengan minatnya, yaitu tentang binatang. Nah, akhirnya mereka merasa termotivasi, semangat untuk belajar. Oh, ternyata apa yang saya cintai, apa yang saya sukai, di sekolah juga ada ya. Nah, itu kan. Jadi akhirnya, karena pembelajarannya sesuai dengan minatnya, ya mereka termotivasi, selalu semangat untuk belajar. Selanjutnya, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Mungkin kalau dalam kurikulum 2013 itu disebut dengan tema ya. Jadi beberapa mata pelajaran digabungkan dengan suatu tema. Nah,
minat murid di sini adalah temanya. Begitu. Selanjutnya, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Jadi, maksudnya seperti ini. Jadi mereka sudah mengenal suatu hal, misalkan tentang mereka sudah mengenal kesukaannya itu main bola, misalnya, main bola. Nah, di sekolah mereka diajarkan untuk membuat teks narasi misalkan. Nah, kita berikan tema ke anak tersebut membuat teks narasinya itu tentang sepak bola. Misalkan seperti itu. Nah, pengetahuan awalnya kan dia tentang sepak bola. Tetapi ketika dia sudah belajar, disesuaikan dengan apa yang dia sukai, akhirnya dia tidak terasa sebenarnya dia itu belajar bagaimana cara membuat teks narasi. Nah, itu kan jembatan ya. Minat itu menjadi jembatan pengetahuan yang sudah didapatnya dengan pengetahuan baru. Selanjutnya, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Jelas, biasanya kalau kita sudah melakukan sesuatu, belajar sesuatu sesuai dengan minat kita, nah motivasi kita untuk belajar itu akan lebih baik, lebih tinggi seperti itu. Selanjutnya, profil belajar murid. Ini yang ketiga ya. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Saya yakin setiap orang memiliki cara tersendiri ketika dia belajar. Kalau saya biasanya kalau belajar harus mendengarkan musik gitu. Jadi istilahnya kalau saya belajar matematika, supaya otak kiri dan otak kanan saya itu berjalan, maka saya sambil mendengarkan musik dan sambil belajar matematika. Gitu. Nah, setiap anak pasti memiliki profil belajar atau gaya belajar yang berbeda. Profil belajar murid terkait dengan ada beberapa hal ya. Yang pertama tentang preferensi terhadap lingkungan belajar. Jadi tentang kebisingan misalkan, tentang keriuhan, tentang suhu udara dan sebagainya. Contohnya mungkin ada ya murid yang belajar itu harus sambil mendengarkan musik. Tapi ada juga yang belajar itu harus benar-benar hening seperti itu ya. Nah seperti yang saya ceritakan tadi, kalau saya pribadi kalau belajar itu harus ada suara musik. Gitu. Selanjutnya pengaruh budaya. Nah itu kan ada istilahnya budaya belajar setiap orang itu beda. Ada yang santai, ada yang cepat, ada yang lambat seperti itu. Selanjutnya preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Artinya kecerdasan majemuk itu kecerdasan yang dimiliki seseorang dari berbagai mata pelajaran, berbagai aspek. Itu disebut dengan kecerdasan majemuk. Yang keempat adalah preferensi gaya belajar. Nah, mengenai gaya belajar ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih atau memperoleh, memproses dan mengingat informasi baru. Nah, secara umum gaya belajar ada 3. Nah, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Kalau visual itu artinya kekuatan dia dalam belajar itu dalam menangkap sebuah materi pembelajaran, menangkap konsep, memahami konsep, dia lebih ke visual, ke penglihatan. Nah, artinya nanti kita sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana ini memenuhi kebutuhan anak yang visual. Selanjutnya yang auditory itu artinya pendengarannya lebih bagus dalam menangkap konsep atau memahami konsep materi pembelajaran. Nah, kalau yang ketiga ini, kinestetik, artinya dia lebih cenderung belajar itu akan terasa lebih bermakna kalau dia bergerak. Nah, itu ya. Nah, dia lebih ke gerak. Selanjutnya, ya, bagaimana sih cara mendeteksi atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid itu? Ada beberapa hal. Sebenarnya lebih banyak daripada ini. Nah, yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Jadi ketika belajar, kita amati, observasi. Bagaimana sih perilaku murid kita dalam belajar? Mungkin saja ketika kita amati ada yang murid itu ketika belajar ada yang sambil nyanyi, ya itu kita harus peka. Jadi harus seperti apa sih nanti pembelajarannya supaya kebutuhan belajar dia, gaya belajar dia terakomodir. Selanjutnya, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Mungkin ini bisa dengan menggunakan pretest ya, bahasanya pretest atau tes awal. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan.
keterampilan dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh di proses penilaian tersebut. Ini juga mungkin sama ya, bisa melalui pretest. Selanjutnya, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Nah, kita harus berkolaborasi dengan orang tua, kita ngobrol gitu ya, wawancara lah istilahnya ya, agar kita lebih tahu secara mendalam kebutuhan muridnya itu dalam belajar itu apa. Selanjutnya, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Nah, jadi kalau kita misalkan sudah memberikan tugas atau aktivitas tertentu kepada murid, kita perhatikan apa yang mereka lakukan. Misalkan kita memberikan tugas tentang harus membuat organ pencernaan. Nah, mungkin ada anak yang menggambar, mungkin juga ada hanya yang menulis saja. Nah, kita lihat kalau ada anak yang menjelaskan organ pencernaan manusia misalkan dengan menggambar, oh ternyata dia itu gaya belajarnya ya di sana, dia lebih suka menggambar, seperti itu. Selanjutnya, membaca rapor, ini juga sama ya. Kalau misalkan saya guru kelas 6 nih sekarang, nah saya otomatis harus membaca lapor anak didik saya ketika dia kelas 5, kelas 4 dan kelas 3 dan seterusnya. Jadi nanti saya lihat misalkan kalau sekarang kan deskripsi dinilai rapor kurikulum 2013 itu sudah jelas ya. Andanda A misalkan, baik dalam hal itu dibaca untuk mendeteksi kebutuhan murid tersebut apa dalam belajar. Selanjutnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Ini kolaborasi ya, ini keren sekali, kita nanti berdiskusi dengan guru sebelumnya gitu. Jadi bertanya, sebenarnya murid ini seperti apa sih sifatnya, terus gaya belajarnya seperti apa. Nah, itu sangat luar biasa, itu keren menurut saya, karena seperti salah satu peran guru penggerak atau nilai guru penggerak itu harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Berarti ini di akhir pembelajaran ya, di awal pembelajaran kita sudah menentukan tujuan pembelajarannya, nanti di akhir pembelajaran kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, mungkin di sana juga bisa terdeteksi sebenarnya kebutuhan murid kita itu apa. Selanjutnya, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin semuanya sudah membuka platform Merdeka Mengajar ya. Nah, di sana ada tentang bagaimana kita mendiagnostik kesiapan belajar murid. Nah, itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Di sana bisa Bapak Ibu download, bisa dikerjakan secara online, bisa juga secara offline. Yang selanjutnya, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Nah, survei itu lebih ke observasi dan sebagainya. Wawancara juga itu termasuk. Yang terakhir, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Nah, ini biasanya akan kita lakukan di akhir pembelajaran. Setiap akhir pembelajaran harus ada refleksi. Biasanya bertanya di refleksi itu ada pertanyaan yang misalkan, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Terus, apa yang kalian senangi dalam pembelajaran hari ini? Apa yang tidak kalian sukai? Apa yang belum kalian pahami dan sebagainya. Itu termasuk salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3 diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Artinya apa? Diferensiasi konten ini jadi kita membedakan berbagai sumber belajar. Media belajar dibedakan, sumbernya dibedakan. Misalkan saya menyediakan sumber belajar itu buku. Ada buku pun ada levelnya, ada yang bacaannya itu tingkat untuk anak yang pemahaman membacanya masih kurang, terus ada yang tingkatannya sudah tinggi, terus ada gambar juga, poster, video, dan sebagainya. Ini disebut dengan diferensiasi konten. Selanjutnya, diferensiasi proses. Jadi nanti kita harus tentukan proses kita dalam mengajar seperti apa. Nah, otomatis kita harus menguasai berbagai jenis metode atau pendekatan pembelajaran itu dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, diferensiasi produk. Nah, nanti ketika kita memberikan penilaian kepada peserta didik, kita tidak boleh melakukan penilaian itu hanya dengan satu cara, satu metode.
Jadi harus sifatnya terbuka, artinya bebas anak mau memilih seperti apa. Nah, tapi ingat, tetap harus berpatokan kepada tujuan pembelajaran. Jangan sampai penilaian tersebut beragam tetapi ada yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk beranalogi. Misalkan, di sini saya akan membuat kolam ikan. Dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 6 meter, dan dalamnya hanya 1 meter. Di sini saya mengundang pekerja. Di sini akan mengundang pekerja. Selanjutnya, karena saya tuh punya impian atau punya tujuan bahwa kolam tersebut harus selesai dalam waktu 1 hari. Karena besoknya akan saya gunakan untuk ternak ikan. Akhirnya apa? Saya menyediakan alat eskapator. Saya menjadikan eskapator karena saya yakin kalau eskapator itu mungkin bukan hitungan hari, hitungan jam juga sudah selesai untuk membuat kolam sebesar ini. Nah, tetapi sayangnya saya itu tidak tahu pekerja yang saya panggil itu apakah dia bisa atau tidak menggunakan eskapator. Saya tidak mencari tahu kesiapan dia dalam bekerja itu menggunakan apa. Nah, siapa tahu kan ternyata dia itu tidak bisa menggunakan eskapator. Nah, pertanyaannya adalah apakah proyek membuat kolam ikan tersebut akan berhasil? Belum tentu. Kenapa? Ya mungkin saja tadi pekerjanya itu emang dia tidak bisa menggunakan eskapator gitu. Nah, karena yang dia bisa mungkin hanya menggunakan cangkul, garpu. Jadi semodern apapun alatnya, kalau memang pekerjanya belum siap menggunakan itu, ya tetap tidak akan berjalan. Nah, seharusnya seperti apa? Nah, seharusnya seperti ini. Saya akan membuat kolam ikan. Saya memanggil pekerja. Nah, saya tanya dulu ke pekerjanya. Apakah alat yang akan digunakannya? Apakah dia sanggup memakai eskapator? Gitu kan? Ternyata kalau kata dia, tidak sanggup Pak. Saya hanya bisa menggunakan cangkul. Gitu. Nah, ya saya sediakan cangkul. Jangan dipasang eskapator, tapi siapkan cangkul. Nah, pertanyaannya, apakah proyek tersebut akan berhasil? Insya Allah itu akan berhasil. Karena alat yang saya berikan, sarana yang saya berikan sesuai dengan kemampuan pekerjanya. Nah, begitupun Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan berbagi langkah-langkah implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang keduanya menentukan tujuan pembelajaran. Tadi juga sudah saya singgung bahwa untuk menentukan tujuan pembelajaran harus dengan menggunakan rumus ABCD. Jadi harus jelas. Selanjutnya, menyiapkan materi, alat, dan sumber belajar yang bervariasi dalam rangka mengakomodir kebutuhan belajar murid. Nah, ini termasuk diferensiasi konten. Yang selanjutnya, menentukan pendekatan atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ini termasuk ke dalam diferensiasi proses. Selanjutnya, menentukan proses penilaian. Jadi penilaian nanti produknya mau seperti apa. Ya, usahakan itu harus bersifat terbuka ya. Jadi anak itu bisa memilih produk mana atau istilahnya seperti apa yang mereka akan lakukan dalam penilaian tersebut sesuai dengan minatnya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kegiatan pembelajaran ini tidak sesuai dengan kebutuhan belajar murid, maka akan terjadi kesenjangan belajar. Artinya seperti ini. Sebenarnya, nah tadi yang saya analogikan, pekerja itu sebenarnya sanggup membuat kolam dalam waktu 1 hari. Sanggup. Tetapi saya salah memberikan alat, malah memberikan eskapator. Sementara dia tidak bisa menggunakan eskapator. Ya akhirnya apa? Ya tidak bisa. Jadi tujuan saya membuat kolam tidak tercapai. Karena saya salah sendiri gitu memberikan alatnya yang tidak sesuai. Tetapi ketika saya memberikan cangkul, garpu, skop, nah pekerja tersebut bisa melakukan. Bahkan sebelum 1 hari juga sudah beres. Karena apa?
ya cangkul, skop, dan garpu itu sudah sesuai dengan gaya dia, sesuai dengan kemampuan dia. Nah, seperti itu. Jadi, sebenarnya siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi, kita salah dalam prosesnya. Kita salah dalam memberikan medianya. Dan kita salah dalam melakukan penilaiannya. Akhirnya apa? Ya, mereka tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itulah yang disebut dengan kesenjangan belajar atau learning gap. Seperti itu. Dan itu diharapkan tidak terjadi dengan murid-murid kita. Nah, selanjutnya, apa sih keterkaitan antara modul saat ini yaitu modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya dari mulai 1.1 sampai dengan 1.4? Nah, kita jelaskan satu persatu. Pembelajaran berdiferensiasi, ini modul 2.1 yang sekarang. Nah, kalau kita pahami, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya apa? Dalam kegiatan pembelajaran ini, kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini sesuai dengan konsep-konsep yang ada di modul 1.1. Selanjutnya, nah, dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam modul 1.2. Selanjutnya, nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita ada langkah-langkah itu untuk mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik, kesiapan belajar murid kita. Nah, sebenarnya ini adalah kegiatan inquiry apresiatif, artinya menggali potensi-potensi yang ada di diri siswa. Nah, itu. Jadi ini sudah sesuai dengan modul 1.3. Hubungannya ini keterkaitannya. Selanjutnya tentang modul 1.4. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, kemarin kita belajar tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif tersebut kita mempelajari konsep motivasi intrinsik. Nah, ketika kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kita diarahkan untuk berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka minat peserta didik untuk belajar itu akan tergali. Nah, akhirnya apa? Muncullah motivasi intrinsik dari peserta didik kita, dari murid kita untuk senantiasa belajar sepanjang hayat. Karena apa? Karena tadi pembelajarannya menarik. Pembelajarannya sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sesuai dengan minat mereka, dan sesuai dengan gaya mereka. Akhirnya setiap anak merasa termotivasi untuk selalu giat belajar. Nah, Bapak Ibu guru hebat, hati-hati jangan sampai terjadi miskonsepsi dalam hal kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama ya, hati-hati. Pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara untuk murid sebanyak 32 cara. Bukan itu. Selanjutnya, bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang pintar dan lebih sedikit soal untuk murid yang kemampuannya di bawah orang yang pintar. Bukan seperti itu. Atau pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang kurang pintar dengan yang kurang pintar. Bukan seperti itu. Selanjutnya, bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Bukan. Tugasnya tetap sama. Cuma mungkin produknya atau caranya berbeda. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semerawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran, di mana guru harus beralih ke sana kemari untuk melayani murid A, murid B, murid C. Bukan seperti itu, bukan. Kalau pembelajaran seperti ini, kita sebagai guru mungkin akan merasa tersiksa ya, tidak enjoy. Karena kita kan bukan mesin, kita bukan robot. Nah, closing statement dari saya. Pembelajaran berdiferensiasi sama dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai koneksi antar materi di modul 2.1 ini.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.